Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar kegiatan konsultasi teknik atau KONSTEK tingkat nasional dengan tema peningkatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Acara digelar di Aula Lapas Wirogunan, Yogyakarta, Jumat 20 Januari 2023 dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Agung Reksono Seto. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Haris atau Profesor Edi Haris, dihadirkan sebagai keynote speaker. Wamenkumham mengungkapkan bahwa titik sentral dalam Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini justru bukan pada lembaga pemasyarakatan atau lapas, tapi pada Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Wamenkumham menegaskan, meskipun pidana penjara masih menjadi pidana pokok di dalam Undang-Undang KUHP yang baru, tetapi bukan lagi yang utama, di mana pembimbing kemasyarakatan Bapas memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pelaksanaannya. Pidana kerja sosial siapa yang melakukan, yang mengawasi, yang membimbing dia? Bapas, bukan teman-teman yang ada di lapas itu, bukan. Jadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ini dia nilai, dia sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang mana bertujuan antara lain adalah untuk mengurangi over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain Wamenkumham, hadir selaku pembicara KONSTEK antara lain Direktur BIM Kernas dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Pujo Haryanto dan Ketua DPP IPKEMINDO Junaidi yang juga seorang pembimbing kemasyarakatan ahli utama. Sedangkan bertindak sebagai moderator Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani. Direktur BIM Kernas dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Pujo Haryanto mengatakan, tugas pembimbing kemasyarakatan semakin berat ke depan. Bahwa di KUHP dikenal dengan sistem yang baru, pergeseran nilai hukum, bahwa tidak semua harus berakhir di pemenjaraan. Jadi prinsip ultimum remedium itu harus diutamakan. Nah, untuk itu maka PK berperan sejak awal. Yang kita utamakan adalah pemulihan, bukan penjaraan, karena prinsipnya sudah berbeda. Tentunya ini karena amanatnya berubah, tentunya tugas semakin berat. Jadi kita harus meningkatkan kapasitas, selain mempersiapkan sarprasnya, kapasitas dan SDM. Tentunya harus kita siapkan dari sekarang, mumpung masih ada waktu. Dan Jogja menjadi yang pertama, luar biasa. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani yang juga selaku pembina IPKEMINDO DIY berharap para pembimbing kemasyarakatan di DIY bisa menjadi percontohan percepatan pelaksanaan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru untuk daerah lainnya di Indonesia. Yang pasti kami apresiasi ya, khususnya untuk IPKEMINDO Jogja yang pada tahun ini memang merupakan kegiatan pertama, tapi kegiatan yang juga lumayan besar ya secara nasional. Tadi dari kita disampaikan oleh Pak Dir bahwa ini mungkin baru Jogja yang melaksanakan dalam rangka sosialisasi tentang implementasi Undang-Undang Nomor 123 dan juga Undang-Undang 22 karena memang nantinya tugas dan fungsi atau peran PK itu ada di garda terdepan. Sementara itu, Ketua IPKEMINDO DIY Sri Hadiyanti mengatakan, KONSTEK nasional diikuti peserta anggota IPKEMINDO dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun secara daring.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PK sebagai garda terdepan pelaksanaan undang-undang KUHP dan undang-undang pemasyarakatan yang baru. Itu intinya sebenarnya itu ya, karena itu undang-undang baru Mas, yang memang PK harus tahu gitu. Sama PK APK kan tadi seperti Pak Wamen bilang bahwa PK APK sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan undang-undang ini, sehingga perlulah diadakan acara seperti ini. Dan tadi alhamdulillah Pak Wamen mengapresiasi untuk pelaksanaan konstek ini. Jadi dari Yogyakarta, Jafarudin, Yogyakarta News melaporkan.